A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya, Rosadah, dengan NIM 20272010103009 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Organisasi Pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, dosen Profesor Dr. H.M. Nasor MSI dan Dr. Sunarto MPDI. Makalah saya terdiri dari 3 bab, yaitu bab yang pertama pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Kemudian bab yang kedua yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ada konsep organisasi pendidikan, tujuan dan manfaat organisasi pendidikan, jenis-jenis organisasi pendidikan, dan yang terakhir pembinaan karakter, budaya, dan iklim organisasi dalam pendidikan. Bab yang ketiga yaitu penutup, akan ada kesimpulan. Pendahuluan, latar belakang, sekolah merupakan salah satu tempat belajar para siswa yang memiliki kaitan dengan lingkungannya. Sebagai suatu sistem, sekolah merupakan organisasi terbuka yang tidak boleh mengisolasi diri dari lingkungannya, melainkan harus selalu mengadakan hubungan kontak dengan lingkungan dan bekerja sama. Adapun rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana konsep organisasi pendidikan? Yang kedua, apa tujuan dan manfaat organisasi pendidikan? Kemudian yang ketiga, apa saja jenis-jenis organisasi pendidikan? Yang keempat, bagaimana konsep pembinaan karakter budaya dan iklim organisasi dalam pendidikan? Kemudian tujuan adalah yang pertama, untuk mengetahui konsep organisasi pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan dan manfaat organisasi pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis-jenis organisasi pendidikan. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk mengetahui konsep pembina karakter, budaya, dan iklim organisasi dalam pendidikan. Bab yang kedua yaitu bab pembahasan. Pembahasan yang pertama, konsep organisasi pendidikan. Kata organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin organum, yang berarti alat, sedangkan menurut istilah berasal dari bahasa Inggris yaitu organization, berarti organisasi atau penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan. Bailey dalam Rifai berpendapat bahwa organisasi adalah kumpulan sejumlah orang yang bekerja dalam pembagian kerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pemberian makna ini mencangkup organisasi dalam perspektif yang luas. Konsep organisasi pendidikan bahwa organisasi pendidikan adalah suatu wadah yang memungkinkan komponen pendidikan untuk meraih hasil yang maksimal dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang punya prestasi dan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi. Tujuan dan manfaat organisasi pendidikan. Organisasi
adalah kumpulan orang-orang yang bergabung di dalam kesatuan kelompok yang sistematis, terstruktur, dan memiliki visi dan tujuan tertentu. Adapun unsur-unsur yang membentuk sebuah organisasi adalah yang pertama, adanya tujuan bersama. Organisasi masyarakat sesuatu yang akan diinginkan biasanya terumuskan dalam visi, misi, target, dan tujuan. Tujuan inilah yang menyatukan berbagai unsur dalam organisasi. Unsur yang kedua yaitu adanya kerjasama dua orang atau lebih. Organisasi terbentuk karena kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Unsur yang ketiga yaitu adanya pembagian tugas untuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi dibutuhkan pembagian tugas. Kemudian unsur yang keempat yaitu adanya kehendak untuk bekerja sama. Anggota organisasi mempunyai kemauan atau kehendak untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dan manfaat organisasi pendidikan. Hidayat dan Machali mengemukakan bahwa pendidikan sebagai sebuah organisasi harus dikelola sedemikian rupa agar aktivitas pelaksanaan program pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, produktif, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Di antara tujuan dan manfaat organisasi pendidikan, yang pertama yaitu mengatasi keterbatasan kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan dan manfaat organisasi pendidikan yang kedua yaitu terciptanya efektivitas dan efisien organisasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Tujuan dan manfaat organisasi pendidikan yang ketiga yaitu dapat menjadi wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki. Tujuan dan manfaat organisasi pendidikan yang keempat yaitu menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Pembahasan berikutnya yaitu jenis-jenis organisasi pendidikan. Jenis-jenis organisasi pendidikan secara umum menurut Fitriani terbagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi non-formal. Organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Struktur organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan pengawasan kewajiban dan tanggung jawab kepada personil dan membangun hubungan tertentu di antara orang-orang pada berbagai kedudukan. Jenis organisasi yang kedua yaitu organisasi informal. Organisasi informal adalah karakteristik organisasi informal ini adalah adanya norma perilaku, tekanan untuk menyesuaikan diri, dan adanya kepemimpinan informal. Keberadaan organisasi dapat dilihat dari tiga karakteristik, yaitu norma, perilaku, tekanan untuk adaptasi, dan kepemimpinan informal. Pembahasan berikutnya yaitu karakteristik organisasi informal. Ada tiga karakteristik. Yang pertama yaitu norma perilaku,
yang kedua, tekanan untuk adaptasi, dan yang ketiga, kepemimpinan informal. Karakteristik yang pertama yaitu norma perilaku. Menurut Hidayat Matchali, norma perilaku adalah standar perilaku yang diharapkan menjadi perilaku bersama yang ditetapkan oleh kelompok dalam sebuah kesepakatan sosial, sehingga sanksinya pun sanksi sosial. Karakteristik organisasi informal yang kedua yaitu tekanan untuk adaptasi. Tekanan untuk menyesuaikan diri akan muncul apabila seseorang akan bergabung dengan suatu kelompok informal. Tergabungnya seseorang dalam kelompok informal bukan semata-mata fisik, tetapi melibatkan sosial emosionalnya sehingga menjadi suatu kesatuan yang saling memiliki di antara anggota. Karakteristik organisasi informal yang ketiga yaitu kepemimpinan informal. Kepemimpinan informal dalam organisasi informal menjadi salah satu komponen yang sangat kuat mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi, bahkan dimungkinkan melebihi kepemimpinan dalam organisasi formal. Pembahasan berikutnya yaitu jenis organisasi dilihat dari segi tujuannya. Jenis organisasi memiliki jumlah yang tidak sedikit, namun pada pelaksanaannya ada satu jenis organisasi yang paling urgent dan patut untuk dikaji, yaitu organisasi dilihat dari segi tujuannya. Dilihat dari segi tujuannya, organisasi terdiri dari dua, yaitu organisasi profil dan organisasi non-profil. Organisasi profil yaitu organisasi yang tujuannya didirikan didirikannya untuk mengambil keuntungan, misalnya perusahaan, koperasi, dan lain-lain. Sedangkan organisasi non-formal yaitu organisasi yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, misalnya ormas, sekolah, pesantren, dan lain-lain. Pembahasan berikutnya yaitu membina karakter budaya dan iklim organisasi dalam pendidikan. Karakter suatu organisasi tercermin dari pola sikap dan perilaku orang-orangnya. Sikap dan perilaku organisasi yang cenderung menimbulkan rasa senang dan puas pada pihak pelanggan-pelanggannya perlu dibina oleh pemimpin. Demikian pula budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai tertentu yang relevan dengan mutu yang diinginkan oleh organisasi itu juga perlu dibina. Karakteristik dan budaya organisasi itu hanya akan tumbuh dan berkembang bila iklim organisasi itu menunjang. Oleh karena itu, pemimpin juga harus selalu membina iklim organisasinya agar kondusif bagi tumbuh dan kembangnya karakter dan budaya organisasi tadi. Upaya untuk mengembangkan budaya organisasi di sekolah, terutama berkenaan tugas kepala sekolah selaku leader dan manajer di sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah hendaknya mampu melihat lingkungan sekolahnya secara holistik sehingga diperoleh kerangka kerja yang lebih luas guna memahami masalah-masalah yang sulit dan hubungan-hubungan yang kompleks di sekolahnya. Demikianlah makalah saya yang berjudul Organisasi Pendidikan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi dengan dosen
Profesor Dr. H.M. Nasor MSI, dan Dr. Sunarto MPDI. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan kesimpulan bahwa organisasi pendidikan sangat dibutuhkan sekali untuk membangun dunia pendidikan yang lebih maju dan berkualitas. Selain itu juga untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme di kalangan pendidik untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Pembeda sekolah dapat dimulai melalui pemahaman yang dimiliki oleh kepala sekolah tentang konsep dari organisasi pendidikan yang terdiri dari pemahaman tentang teori, pengertian, prinsip, pendekatan, bentuk, struktur organisasi, dan unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah organisasi pendidikan tersebut. Demikianlah makalah dari saya, Rosada, dengan NIM 20272010101039. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.